Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muncila, NIM saya 0142S1A020048. Saya mahasiswi aktif dari STKIP Muhammadiyah Bogor, Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup stres. Ruang lingkup stres dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pengertian, tujuan, sifat, faktor, reaksi, dan dampak. Pengertian stres. Stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini muncul karena adanya keinginan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Stres pada hakikatnya merupakan ketegangan emosional dalam interaksi antar seseorang dengan lingkungannya yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang. Manajemen stres adalah kemampuan penggunaan sumber daya manusia secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan atau respon. Tujuan manajemen stres dalam organisasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengantisipasi kemungkinan munculnya penyebab stres. Yang kedua, mencegah terjadinya stres pada individu dan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, mengelola stres agar tidak menimbulkan akibat yang lebih buruk. Yang keempat, memulihkan individu dan atau organisasi dari stres. Stres bisa menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk yang bersifat, yaitu 1. Fisiologis, seperti perubahan yang terjadi dalam metabolisme seseorang, gangguan pada cara bekerja jantung, pusing, dan gangguan pernafasan. Kedua, psikologis, seperti ketegangan, mudah tersinggung, bersikap menunda pekerjaan, kebosanan, dan ketidakpuasan dengan pekerjaannya. Ketiga, keperilakuan, seperti menurunnya produktivitas, tingkat kemangkiran yang tinggi, mencari pelarian dengan merokok lebih banyak dari biasanya, dan keinginan pindah kerja. Adapun beberapa faktor timbulnya stres, yaitu 1. Faktor lingkungan. Ketidakpastian lingkungan baik internal maupun eksternal. Ketidakpastian lingkungan bisa menyangkut bidang ekonomi, politik, dan kekuasaan dan faktor dampak perkembangan teknologi. 2. Faktor organisasional. Faktor tuntutan, tugas atau pekerjaan, peranan, hubungan interpersonal, struktur organisasi, serta kepemimpinan dan siklus kehidupan organisasi. 3. Faktor diri individu. Faktor dalam diri individu bisa berasal dari faktor masalah keluarga, masalah ekonomi, dan perbedaan-perbedaan individu seperti persepsi seseorang terhadap sesuatu, pengalaman, dan tidaknya dukungan sosial, tipologi manusia, dan tipologi perilaku manusia. Adapun beberapa reaksi stres. Yang pertama, reaksi fisik. Reaksi yang mudah terlihat, sakit kepala, jantung deg-degan, hilang nafsu makan, tangan dingin, dan sebagainya. Yang kedua, reaksi emosi, reaksi sifat, marah-marah, cemas, mudah tersinggung, pesimis, dan sebagainya. Ketiga, reaksi kognitif, reaksi otak, berpikir negatif, sulit konsentrasi, sulit berpikir. Keempat, reaksi tingkah laku, reaksi sikap menarik diri dari pergaulan, tidur berlebihan, jadi pendiam, jadi kasar, dan sebagainya. Adapun dampak stres yang diakibatnya. Yang pertama, terjadi kekacauan atau hambatan baik dalam diri pribadi maupun di dalam suatu organisasi. Yang kedua, mengganggu aktivitas yang sedang dilakukan. Yang tiga, menurunkan tingkat produktivitas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.